Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, terutama masyarakat Kabupaten Sukabumi, ya kan? Perkenalkan, saya Sugenganto dari Komunitas Bawaslu Indonesia, penggiat Germas Sejahtera, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2017. Kemudian penggiat Kesadaran Politik Masyarakat Indonesia, Garuda Politik Indonesia, websitenya garudapolitik.com. Oke, Ibu sekalian, saya akan memberikan edukasi tentang program support menuju Pileg 2024 Kabupaten Sukabumi, kolaborasi win-win solution, menang untung kalah untung. Ini menarik Ibu sekalian, menang untung kalah untung. Ibu sekalian, di dalam pilihan legislatif, ya kan, di dalam demokrasi kita ini, ya kan, kita tentu ada resiko. Kita bisa menang, bisa kalah. Nah, jadi kita bisa menang, bisa kalah. Dan kita harus siap, ya kan, dengan resiko itu. Kita harus siap menang, siap kalah, ya kan. Nah, Ibu sekalian, yang dalam demokrasi jangan sampai kita ini siap menang kalah nggak siap, tuh saya kira keliru ya. Kita harus siap menang siap kalah. Nah, Bapak sekalian, kita belajar dari filosofi orang Jepang. Orang Jepang tuh kalau mau perang prinsipnya adalah berani mati. Berani mati bukan berarti dia mau mati, tidak, ya kan, mau mati terus pasrah, oh saya mati, tidak. Karena dia berani mati, maka dia segala upaya, potensi, kemampuan dikeluarkan gimana dia bisa menang. Faktanya musuhnya yang mati. Nah, ini menarik Bapak sekalian. Jadi sekali lagi, ini program menang untung kalah untung ini menarik ya. Jadi ini nanti akan ada edukasi dan tahapan penjelasan berikutnya. Lanjut. Kalau kita bicara pemerintahan Kabupaten Sukabumi, Bapak sekalian, tentu kita kabupaten yang cukup lebar ya. Ya. Dengan tentu dia dengan perbatasan dengan Banten, ya kan. Kemudian Bogor, Bantennya adalah Lebak, Kabupaten Lebak, kemudian Bogor, Cianjur, tentu dengan selatan tentu pantai selatan. Nah, Kabupaten Sukabumi terjadi 47 kecamatan, kemudian 364 desa, 3 kelurahan, 3.709 RW dan 14.205 RT dengan jumlah penduduk data 2019 ada 2,5 juta jiwa. Ya, luar biasa, cukup. Nah, ketika bicara DPRD Kota Sukabumi, kursinya 50 dengan dibagi 6 daerah pilihan dengan APBD 3,9 triliun ya, APBD 2019. Luar biasa, cukup besar. Nah, dasar pileg Bapak sekalian, kita perlu pahami Bapak sekalian, pilihan legislatif itu adalah ya tentu dasarnya adalah undang-undang ya. Kalau Pileg 2019 undang-undang dasarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dengan kurang lebih ada 5 poinnya. Sistem pemilu proporsional terbuka, ambang batas pencalonan presiden 20-25%, ambang batas parlemen 4%, metode konvensi suara senlik murni dan alokasi berdapil 3-10 kursi. Ini adalah Undang-Undang Nomor 7 2017 untuk Pileg 2019. Oke, lanjut. Kenapa kita harus peduli politik, Bapak sekalian? Nah, ini menarik. Kenapa kita harus peduli politik? Nah, ini seorang tokoh nasional Turki namanya Mehmet Erbakan. Dia seorang insinyur, akademisi, politisi. Dia seangkatan kuliahnya seangkatan Pak Habibie ya, seorang insinyur. Nah, beliau punya jargon orang Islam yang tidak boleh dengan politik akan dipimpin oleh politikus yang tidak boleh dengan Islam. Nah, apa maksudnya? Padahal Turki ini 98% penduduknya Muslim. Prosentasenya lebih besar dibanding Indonesia yang 86%. Ya, karena Turki adalah sekuler, memisahkan agama dan kekuasaan, ya kan. Sama kalau kita di lapangan dan ketemu Pak Ustadz, Pak Sugeng jangan ngomong politik itu kotor, kejam dan sebagainya. Saya kira belum paham aja, perlu diedukasi. Makanya kadang saya ada edukasi dengan sedikit guyonan, Pak Ustadz, kalau kita ini seorang di dalam Islam itu jangankan urusan pemerintah, politik, berdagang, niaga, hubungan antar masyarakat, kencing aja itu ada adabnya, ada aturannya di Islam, ya kan, kencing aja ada aturan. Jadi kalau kita tentu kita harus di dalam Islam harus kafah ya, harus tidak boleh sepotong-potong ya, kita harus memahaminya dengan keseluruhan. Oke, jadi intinya kita harus mulai peduli dengan politik. Oke, ya kan, karena sederhananya aja, apakah marbot masjid itu boleh dibayar oleh negara lewat APBD APBN? Ya boleh aja ketika ada regulasi, ketika legislatif ketok palunya tentu legislatif yang memahami konstituen atau masyarakat daerah pilihannya. Oke, lanjut. Nah, kalau kita bicara legislatif, Bapak sekalian, legislatif adalah lembaga kekuasaan. Sekali lagi, legislatif adalah lembaga kekuasaan, bukan lembaga sosial. Dia lembaga kekuasaan yang bagian dari trias politika. Indonesia menganut trias politika. Kekuasaan dibagi 3, itu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kalau kita bicara legislatif, kita bicara MPR, DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten dan kota. Dengan fungsi legislatif adalah membuat regulasi undang-undang atau perda, fungsi penganggaran, budgeting, dan kontrol atau pengawasan. Luar biasa. Legislatif. Nah, hal-hal penting di dalam pileg Bapak sekalian ada kurang lebih 8.
Undang-undang pemilu selalu berubah setiap 5 tahun. Nah, ini menarik karena berubah maka kita harus memahami undang-undang sebagai dasar strategi di lapangan. Nah, kedua, pileg banyak kursi banyak caleg. Nah, ini menarik. Di dalam pileg beda dengan pilkada. Kalau pilkada satu kursi banyak calon, kalau pileg banyak kursi banyak calon. Nah, kalau dalam pemahamannya, kalau dalam satu wilayah dapil itu ada 10 kursi, artinya ketika ada 90% orang tidak suka sama kita dan partainya kita aja, kita masih punya kursi. Nah, karena di dalam pileg ini kalau 10 kursi artinya apa? Kita tidak perlu nomor urut nomor 1. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10 sama-sama dapat kursi. Ini menarik ya. Nah, kemudian yang ketiga, 90% lebih kursi legislatif adalah kursi jamaah, ini gotong royong. Nah, ini nanti ada penjelasan berikutnya ya. Karena apa? Kalau ketika harga satu kursi 20.000, jarang individu nyoblos 20 kursi, 20.000. Rata-rata kurang lebih separuhnya 10.000 kurang lebihnya ya. Berarti sisanya lah kursi caleg lain atau kursi partai, berarti jamaah. Oke. Ada caleg terpilih dan tidak terpilih, maka ini harus ada kesepakatan win-win solution. Nah, pileg berdasarkan daerah dapil, ini berdasarkan jumlah penduduk. Nah, pasca reformasi pileg manut sistem terbuka. Nah, sekalian, Undang-Undang Dasar 45 di amandemen 4 kali ya, 99, 2000, 2001, 2002. Salah satu amandemennya adalah sistem politiklah sistem terbuka. Nah, dalam pileg satu orang satu suara, one man one vote. Jadi suara Bapak Presiden sama suara tukang becak sama. Suara buruh tani sama bos taninya adalah sama. Jadi pileg pasca reformasi muncul caleg baru karena ini dinamika menarik ya. Jadi inilah salah satu hal penting dalam pileg. Oke, lanjut. Ketika kita bicara hasil pileg 2009 Kota Sukabumi, ada 9 partai yang mendudukkan di Dewan ya. Dengan Partai Gerindra nomor urutan yang pertama dengan 9 kursi, Golkar 7 kursi, Partai Keadilan Sejahtera 7 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 6 kursi, Partai Amanat PAN 6 kursi, PKB 6 kursi, Demokrat 4 kursi, P3 4 kursi, dan Partai Nasdem 1 kursi. Luar biasa ya kan. Ini sangat dinamis ya, sangat dinamis hasil Sukabumi. Nah, hal-hal catatan penting dalam pileg Kabupaten Sukabumi adalah apa? Satu, kursi terbanyak Gerindra menggeser suara Golkar. Jadi dalam 2014 suara terbanyak Golkar ya, 2019 Gerindra. Jadi sangat dinamis. Nah, ini 50% anggota legislatif wajah baru ini Mbak sekalian. 50%. Nah, artinya apa? Petahana tidak begitu mudah untuk mempertahankan kursinya, ya kan? Nah, karena saya katakan dalam sistem terbuka tadi begitu. Jadi teman-teman yang dulunya gagal ya, peluang untuk duduk kembali, teman-teman newcomer pun cukup besar ya. Nah, harga satu kursi 26.000, pengertiannya gini, Bapak sekalian, DPT dikalikan kehadiran, contoh yang nyoblos itu 72%, maka DPT kali 72 dibagi jumlah kursi kurang lebih 26.000. Nah, perolehan suara individu tertinggi duduk di kursi legislatif adalah 18.641. Artinya apa? Menuju 26.000, berarti ini suara yang melengkapinya adalah suara partai dan suara caleg lain. Makanya saya katakan tadi kita harus musyawarah mufakat, harus win-win solution ya dengan caleg lain juga kan, karena ingat duduk di dewan adalah lembaga kekuasaan, bukan lembaga sosial. Oke, apalagi 2.337 dapat kursi, berarti untuk melengkapi 26.000 dengan berarti suara caleg lain dan partai yang luar biasa. Jadi inilah harus peduli ya. Jadi ingat kursinya berarti kursi jamaah. Oke. Poin 5. Hanura 0 kursi dan 4 kursi. Wow, ini sangat luar biasa, dari 4 kursi jadi 0. Ya itulah dinamika politik ya. PKB ini menjadi 6 kursi dari 4 kursi, berarti naik. Partai baru belum tidak dapat kursi. Jadi tapi secara umum politik di Kabupaten Sukabumi sangat dinamis ya kan. Menarik maksudnya ya. Oke, lanjut. Nah, menuju pileg 2024 Kabupaten Sukabumi, tentu kalau undang-undang masih digodok ya kan, kemudian tentu sistem nanti sebagai informasi, sistem yang dapat info kita dari beberapa informasi media dan lembaga masyarakat, lembaga sosial masyarakat, bahwa Pilpres dan Pileg nanti akan dipisah ya. Jadi karena pengalaman 2019 kan agak sedikit terjadi kekacauan ya. Jadi karena nanti dipisah ya. Nah, sistem 2024 kurang lebihnya sistem proporsional tetap terbuka, kemudian kursi di Kabupaten Sukabumi tetap 50 kursi, kurang lebih 6 daerah pilihan, one man one vote, caleg baru ikut banyak partisipasi. Kabupaten Sukabumi homogen dan status ekonomi dominan menengah ke bawah. Jadi karena dia homogen ini harus punya strategi khusus ya. Ini nanti berhubungan dengan teknik di lapangannya. Nah,
persaingan semakin ketat, strategi 3M harus lebih awal. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau dalam politik Bapak Ibu pasti mengenal namanya 3M. M pertama adalah mapping, jadi mapping tempat, mapping suara dan sebagainya ya. Kemudian kedua adalah monitoring atau maintenance. Yang ketiga adalah mobilizing, jadi yang gimana bisa menggerakkan, mengkonversi dari yang dimonitor menjadi suara. Jadi ini 3M. Nanti kita akan banyak ngomong strategi tentang 3M. Oke, lanjut. Nah, ketika kita bicara pileg, berarti targetnya suara. Nah, kalau bicara suara bukan masa. Kalau masa mendatangkan orang di lapangan, datanglah penyanyi, orang bisa suruh ngomong A, ngomong B. Tetapi ke suara itu tentu harus paham siapa pemilih kita dan kebutuhan pemilih kita. Nah, hukum yang kita pakai adalah untuk mendulang suara. Tentu ingat hukum memberi dan menerima. Jadi jangan pernah berharap menerima kalau belum pernah memberi. Jadi ini hukum alam saya kira ya. Ini menarik. Nah, lanjut. Nah, sebelum Bapak Ibu dipilih, jadi ada 4 tahapan belum dipilih tentu ya. Dikenal, diterima, disenangi, dipilih. Jadi nggak tiba-tiba dikenal langsung dipilih ya. Ya kan nanti kalau teman-teman banyak spanduk, banyak brosur di mana-mana kan cuma dikenal. Ketika lawan politik kita sudah melakukan tahapan berikutnya nggak cukup dikenal, ya kan? Tapi kalau lawan politik kita diam saja, mungkin dikenal kita akan dipilih. Ya. Jadi kita ini kalau bicara 4D ini cukup panjang ya. Nanti kita akan bicara detailnya. Jadi ini yang harus dipahami betul adalah tahapan-tahapannya sehingga kita yang tadi yang berhubungan dengan 3M ya. Jadi ini cukup menarik. Lanjut. Nah, karakter pemilih jadi berdasarkan hasil survei dari Survei Nasional bahwa 35% faktor karena pemilih itu 7% karena potensi saudara, golongan, organisasi sara itu 7%, 35% totalnya. Nah, 65% ini terbesar orang memilih itu kenapa? Karena faktor balas budi. Balas budi ada 2, balas budi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek yang disebut dengan serangan fajar yang ngasih duit 50.000 nanti ditutup 100.000, nah yang gambling ya, atau jangka panjang lah perencanaan yang terencana dan ukur. Nah ini nanti kita yang pakai ini adalah program yang jangka panjang, terencana dan terukur aja ya. Jadi ini bukan bim salah bim ya. Nah ketika bicara terencana dan terukur pasti kita harus punya planning yang sangat terukur dan dimulai dari lebih awal lagi ya. Semakin lama waktunya yang dimulai semakin bagus. Nah, kita belajar dari salah satu tokoh yang inspirasi juga ya, yang duduk di legislatif ya, dia dari Jabar 6, Kota Depok, Kota Bekasi, ya kan? Dia tahun 2009 jadi, 2014 jadi, 2019 jadi, ya kan? Jadi 3 kali berturut-turut. Siapa beliau? Ya betul, Bapak Syukur Nababan. Dia salah satu teknik menggunakan ilmu balas budi dengan program jangka panjangnya berhasil ya. Dari segi agama dia non muslim tapi menang di kantong-kantong muslim. Nah ini menarik ya. Jadi sistem yang jangka panjang inilah yang perlu kita ini kan, dan sistem elegan dan konstitusional. Oke lanjut. Nah estimasi Bapak sekalian. Jadi program operasional pileg, jadi ini bukan uang dibagi-bagi karena kita di lapangan tim juga karena kan baru rokok, makan dan sebagainya kan ini. Kurang lebih kalau untuk duduk di DPR Kabupaten itu kurang lebih 300 juta, untuk provinsi 1,5 M, untuk DPR RI 4 miliar. Nah, tapi yang saya maksud bukan ini ya, bukan kita akan menggunakan cara seperti ini tadi, nanti kita ada cara namanya win-win solution, ya kan? Yang cara menang untung kalah untung tadi, tentu strategi yang berbeda ya, dengan low cost, dengan biaya rendah tentunya. Oke lanjut. Nah, budget pemenangan pileg Bapak sekalian, ternyata anggaran alokasi seperti ini ya, kurang lebih ada 6 tahapan. Nah, 50% terbesar itu adalah untuk pengenalan spanduk kartu pertemuan operasional tim sukses, ini 50%. Nah, berikutnya yang besar 20%, yaitu untuk program doktrin dan penguncian suara. Karena apa? Kalau kita dikenal, diterima, tapi kita nggak kunci suara, maka suara juga akan bisa lepas. Makanya tahapan ini juga harus komplit ya. Maka ini strategi monitoring sangat penting nanti tentunya. Nah, budget pemenangan pileg tentu operasional sangat besar. Operasi menggerak suara. Solusinya gimana? Nah, politik dan bisnis Bapak Ibu. Politik dan bisnis. Jadi politik dan bisnis ini menjadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan, ya kan? Antara politik dan bisnis. Makanya kita ada menang untung kalah untung. Seperti mata uang ya, ada 2 sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan antara gambar dan angka ya. Tapi kita menang untung bukan menang untung kalah untung. Menarik nih ya, politik dan bisnis. Oke lanjut. Nah, manajemen risiko. Apabila kita bekerja dengan perhitungan risiko, maka risiko tidak jadi masalah lagi. Nah, program menang untung kalah untung dasarnya adalah manajemen risiko Bapak sekalian, ya kan? Jadi sesuatu risiko yang udah diperhitungkan nggak jadi risiko lagi. Kalau kita risikonya kalah aja masih untung, nah nggak jadi masalah. Wong kalah aja untung, ya, apalagi menang ya. Nah, Bapak sekalian kita belajar dari bisnis di dunia ini yang besar lahir karena adanya risiko. Bisnis yang lahir karena ada risiko. Apa Bapak sekalian? Bisnis cukup besar ya, punya klub bola, lapangan bola. Dia bisnis yang di dunia di dunia ada. Bisnis yang lahir karena adanya risiko. Ya, betul.
asuransi atau insurans. Insurans itu lahir karena adanya risiko kecelakaan, risiko kematian, risiko kebakaran, ya luar biasa. Sama program menang untung kalah untung ini karena ada risiko. Kalau risiko kalah gimana dalam pileg, tapi gimana tetap pasti untung. Luar biasa kan? Oke, lanjut. Nah, kolaborasi Bos Indonesia Germas Sejahtera Win-Win Solution. Bapak sekalian, di dalam politik nasional itu ada 5M yang pengaruhin ya. M pertama adalah massa, organisasi massa, M kedua media massa atau pers, M ketiga adalah mahasiswa, M keempat adalah militer, M kelima adalah money atau pengusaha. Sekali lagi di dalam politik nasional dipengaruhi oleh 5M, organisasi massa, media massa, mahasiswa, militer, dan money atau pengusaha. Jadi kita luar biasa. Jadi kita ada 5M tadi. Lanjut. Nah, konsep dasar kolaborasi win-win solution Bapak sekalian, ini menarik. Gimana? Pemilihan legislatif itu punya korelasi adalah berdagang, niaga, barang dan jasa sama-sama menawarkannya. Sales, terapis, tenaga kesehatan, tenaga pemasaran lapangan, mitra bisnis dalam aktivitas setiap hari mempengaruhi orang untuk mengikuti apa yang ditawarkan. Ya, karena namanya ilmu nagang, ilmu bisnis ya. Nah, ini menarik. Energi atau biaya yang dikeluarkan dengan adanya tambahan promosi calon legislatif dengan tanpannya lah sama ini ya. Bapak sekalian, kalau kita punya usaha atau bisnis, umpamanya ketika tinggal di Bogor, setiap hari kita ke Bogor Jakarta, karena kita memang bisnis kita antara Bogor dan Jakarta, ya kan? Suatu saat ada orang numpang, Pak saya numpang ke Jakarta, kira-kira bensin yang dikeluarkan sama nggak kita, mobil kita? Ya tentu hampir sama, ya kan? Nah, tetapi ketika kita hanya punya kepentingan ke Jakarta, ya kan? Hanya kepentingan khusus ke Jakarta, tentu biayanya cukup besar. Ini menarik kan? Nah, tentu yang paling nanti adalah kita gimana pola kerjasamanya ya. Nah, mempengaruhi orang lain dengan dasar trust, kepercayaan, PAD, 4 tahapan tadi ya. Nah, mempengaruhi orang lain tanpa dibaca oleh lawan atau komentar, dan no money politik. Nah, karena kita memang bukan penyebar uang, tidak, no money politik tidak, kita luar biasa. Jadi kita tetap cara yang elegan ya. Tanpa dibaca lawan ya jelas, kita ini namanya tenaga lapangan, contoh kita punya terapis, sales di lapangan, ada nggak adanya politik aja di lapangan. Tapi kalau kita ada pakai baju calon atau baju partai dan sebagainya kan ketahuan, oh kita dari mana kan gitu loh. Jadi kita ini bekerja dengan soft ya. Oke, lanjut. Nah, kolaborasi Bos Indonesia dengan Germas Sejahtera Bapak sekalian. Bos Indonesia itu apa? Bos Indonesia adalah komunitas pebisnis online dan offline yang didukung oleh lembaga kursus dan pelatihan Sukung Sejahtera, KPPS, IBU Akademi, dan media sorot nasional. Ya, Bos Indonesia bersifat inklusif. Inklusif bukan eksklusif ya, lawan inklusif adalah eksklusif. Inklusif berarti semua masuk. Bidangnya aja ada 10 bidang bisnis, ya kan? Jadi semua inklusif, semua stakeholder boleh masuk. Nah, dia sebagai wadah, ya kan? Ya kan, solusi adalah wadah edukasi dan praktek. Bisnis online dan offline. Jadi edukasi dan praktek. Jadi kita tidak hanya teori tapi juga praktek. Nanti kolaborasi dengan Germas Sejahtera, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, ya kan, yang didukung juga oleh lembaga kursus pelatihan, ada Yayasan Sukung Sejahtera. Germas ini berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2017, ya kan. Sehat itu di dalam menurut WHO dan Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan, tentu sehat itu ada 4 hal ya. Sehat fisik, sehat psikis, sehat sosial, finansial, sehat spiritual. Jadi badannya sehat, psikisnya sehat, juga kantongnya juga harus sehat. Nah, nanti kita gimana kolaborasi yang luar biasa ya. Nah, bentuk kegiatan Bos Indonesia dan Germas Sejahtera adalah online dan offline. Online-nya adalah berupa edukasi bisnis online, nanti lewat media sosial ya, kursus bisnis online, edukasi pola sehat. Kemudian offline-nya adalah edukasi bisnis online, edukasi Germas Sejahtera, edukasi dan pemeriksaan kesehatan, ya kan. Kemudian olahraga, jalan sehat bersama dan sebagainya. Inilah bentuk kegiatan di lapangan luar biasa ya. Nah, di dalam kegiatan tadi itulah kekuatan monitoring, karena setiap hari kita di lapangan. Nah, sales, agen terapi, tenaga tadi dijadikan tim monitoring yang sekaligus sebagai pemenangan doktrin dan pemenangan ya nanti lewat komunitas Bos Indonesia tadi. Nah, pertanyaannya adalah biaya operasional kan cukup besar tadi. Kegiatan Bos Indonesia yang dalam rangka ini monitoring luar biasa. Tetapi karena dalam bisnis kan udah termasuk dalam bisnisnya. Jadi kita tidak tim caleg tentu tidak mengeluarkan biaya yang begitu besar ya kan. Justru kita tinggal dibicarakan bentuk kerjasama win-win solutionnya. Jadi luar biasa kan? Karena kita ada nggak adanya pileg, ada nggak adanya pilkada, kita tentu di lapangan terus karena kita bicara bisnis. Lanjut. Nah, intinya bisa lihat tripartit sukses pileg. Jadi sekali lagi sukses untuk duduk di DPRD Kabupaten Sukabumi, ya kan? Adalah kolaborasi luar biasa adalah Bos Indonesia Germas Sejahtera dengan tim sukses caleg, kemudian media pers partner karena media sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, pembentuk opini sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers. Ya, nanti bisa menentukan dengan duduk di DPRD Kabupaten Sukabumi dengan low cost, dengan biaya rendah ya, sangat biaya rendah ya kan. Ini yang menarik ya kan. Ya kalau zero cost enggak ya, biaya low cost, biaya rendah. Nah, luar biasa. Oke, Bapak sekalian,
Intinya adalah Bapak sekalian bahwa Bos Indonesia Germas Sejahtera, ya kan, Garuda Politik Indonesia, ya, adalah mendorong teman-teman untuk bisa duduk di Dewan Legislatif Kabupaten Sukabumi, tentu dengan cara yang benar, ya kan, dengan cara yang benar, cara elegan, cara konstitusional, ya kan, sehingga ketika teman-teman duduk tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, kepentingan konstituen, ya kan. Jadi kita juga ikut berpartisipasi di dalam politik yang sehat. Oke, Bapak sekalian. Sampai jumpa di edukasi berikutnya, ya kan. Salam Indonesia sehat, Indonesia kuat, Indonesia maju, Indonesia menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.